Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Gemaniar Lutfah. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Jika kita ingin memberitahu seseorang mengenai apa yang kita lihat dan dengar, dan ingin seseorang itu bisa paham, maka kita dapat memberitahu dan menggambarkannya secara rinci. Misalnya, aku mempunyai 3 ekor kelinci, mereka berwarna putih dan sangat menggemaskan. Kelinciku menyukai sayur-sayuran, mereka sangat lincah saat berlari. Mereka berusia 1 tahun. Nah, jadi mereka bisa menggambarkan sendiri bagaimana warna, bentuk, lincah, dan menggemaskannya kelinci tersebut dari apa yang telah kita sampaikan. Ibu akan memberikan contoh lain, yaitu deskripsi dalam sebuah lagu. Kok bisa ya deskripsi ada di dalam sebuah lagu? Yuk kita saksikan video berikut ini. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, lagu tadi adalah deskripsi mengenai tanah airku. Itulah yang disebut dengan deskripsi. Teks deskripsi. Teks adalah karangan yang berupa tulisan. Deskripsi adalah penjelasan atau penggambaran dari suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan rinci secara tertulis. Tujuan dibuatnya teks deskripsi yaitu agar orang yang membacanya seolah-olah melihat sendiri suatu hal yang diceritakan tersebut. Fungsi teks deskripsi adalah agar orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang dijelaskan dalam teks dan dapat mengetahui informasi dengan jelas dan rinci secara tertulis. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 2, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum adalah gambaran umum mengenai suatu objek. Objek adalah benda, hal, makhluk hidup, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, semut adalah binatang berbentuk kecil yang termasuk ke dalam golongan serangga. Semut memiliki 6 kaki dan sepasang antena. Semut biasanya menyukai makanan manis. Deskripsi bagian adalah rincian bagian-bagian dari suatu objek. Contohnya, semut memiliki lebih dari 12.000 jenis spesies. Sebagian besar semut hidup di kawasan tropika. Meskipun ukuran tubuh semut kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu menopang berat badan 2 kali dari berat badannya sendiri. Kaidah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Dalam sebuah teks deskripsi, terdapat beberapa unsur kebahasaan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung unsur-unsur teks deskripsi. Unsur kebahasaan meliputi penggunaan kata, kalimat, kata berimbuhan, kelompok kata atau frasa, dan konjungsi. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan prefiks, akhiran sufiks, dan sisifan infiks.
Contohnya, kegiatan yang bisa dilakukan di Tirta Sanita Ciseng Bogor adalah berendam air panas belerang yang berguna tidak hanya untuk melepas lelah, namun juga baik untuk kesehatan. Terdapat kata berimbuhan dari kalimat tersebut, yaitu kata kegiatan. Kata kegiatan, kata dasarnya adalah giat. Ke adalah kata imbuhan, giat kata dasar, an kata berimbuhan menjadi kegiatan. Contoh yang kedua, dilakukan. Di merupakan kata berimbuhan, laku merupakan kata dasar, kan merupakan kata berimbuhan. Kelompok kata atau frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya, di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Contohnya, selain tempat berendam air panas, Tirta Sanita Ciseng juga mempunyai fasilitas permainan yang dapat dimainkan anak-anak dan orang dewasa. Di dalam kalimat tersebut terdapat air panas. Air panas bukanlah air dan panasnya sinar matahari, tetapi air yang panas. Dan ada kata orang dewasa. Orang dewasa bukanlah dua makna, orang dan dewasa, tetapi orang dewasa, satu makna. Terakhir, kata sambung atau kata hubung. Konjungsi. Kata hubung, konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Fungsi kata hubung konjungsi sebagai berikut. Konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat. Konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung satu kalimat dengan kalimat lainnya. Berdasarkan fungsinya, konjungsi dibagi menjadi dua. Pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, dan juga bermakna penambahan atau bermakna pilihan, tetapi bermakna karena, sehingga, bermakna sebab akibat, lalu kemudian bermakna kelanjutan. Contoh kalimatnya, aku ingin bermain bersama Budi dan Andi. Kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contoh, meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Contoh kalimatnya, Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keraton Yogyakarta, akan tetapi ia begitu dekat dengan rakyatnya. Kedua, Novita ingin mendapatkan beasiswa prestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, ia selalu giat belajar. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Pertama, bisa dilihat ada judul, yaitu Pantai Karanghau. Di dalam teks deskripsi ini, kita bisa menentukan deskripsi umum, deskripsi bagian, kata berimbuhan, kata konjungsi yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Bisa diperhatikan terdapat deskripsi umum pada paragraf pertama, yaitu Pantai Karanghau terletak di Desa Cikaka, Kecamatan Cisolok, sekitar 73 km dari kota Sukabumi. Sampai satu paragraf ini, kalimat terakhirnya yaitu karang dan tebing yang menjorok ke laut itu kini menjadi ciri khas panorama alam di Pantai Karanghau itu. Jadi, deskripsi umum adalah deskripsi yang sangat umum diketahui oleh masyarakat setempat.
Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua di kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu nama Karang Hau juga berasal dari karang yang menjorok ke laut dan berlubang di beberapa bagiannya. Kalimat kedua, karang itu berbentuk seperti tungku yang dalam bahasa Sunda disebut hau. Nah, kalimat tersebut merupakan deskripsi bagian yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di teks deskripsi ini banyak sekali kata berimbuhan. Di sini bisa ditemukan kecamatan. Ke merupakan awal, camat merupakan kata dasar, an merupakan kata berimbuhan akhiran menjadi kecamatan, dan juga ada setempat. Se merupakan kata berimbuhan awal, tempat merupakan kata dasar setempat, dan masih banyak lagi kata berimbuhan yang bisa kalian temukan. Di teks deskripsi ini juga kalian bisa menemukan konjungsi atau kata hubung, konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Misalnya di sini ada karena, dan, lalu juga konjungsi antar kalimat ada selain itu. Kalian bisa menemukan lebih dari kata itu di dalam teks deskripsi ini. Di dalam contoh teks deskripsi ini pula, kalian bisa menemukan fakta dan opini. Nah, fakta di sini terdapat alamat Pantai Karang Hau, dan opini atau pendapat di sini ada menurut cerita yang beredar. Nah, itu merupakan sebuah opini. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.